segenap suku dan bangsa berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali, walaupun dalam suasana di mana kita masih sangat terbatas oleh karena penyebaran virus corona ini. Namun kiranya tidak akan mengurangi sukacita kita untuk beribadah, berjumpa di dalam ibadah, di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Pada minggu ini kita sudah sampai kepada minggu yang keempat setelah Paskah. Mari saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab 2 Tawarikh pasal yang kelima. Kita akan membacanya ayat 2 sampai ayat yang kelima, lalu kita lanjutkan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas hari, atas waktu yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami telah melewati waktu demi waktu, terutama dalam masa penyebaran virus corona ini ya Bapa. Sekalipun kami terbatas dalam gerak, dalam perjumpaan dengan saudara-saudara kami tetap ada di dalam sukacita di dalam Engkau, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu kiranya akan menuntun dan menolong kami, supaya kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan menghiburkan, menguatkan, meneguhkan hati kami. Oleh karena itu ya Bapa, Engkau sendiri yang berfirman kepada kami, urapilah bibir dan hati hamba-Mu ini, supaya bukan kehendak hamba-Mu ini, tetapi kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari saudara-saudara kita akan membaca nats kitab suci yang diambil dari 2 Tawarikh pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, lalu kita lanjutkan ayat yang ke-12 sampai 14. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan ke kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Ayat yang ke-12. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yadutun,
beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Sungguh berbahagia saudara semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan, merenungkan lalu melakukan dengan setia di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali kepada ayat minggu kita di minggu keempat sesudah Paskah ini. Diambil dari Mazmur 98 ayat yang pertama yang berkata begini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jemaat, ini adalah sebuah ajakan yang disampaikan oleh pemazmur kepada umat Israel, supaya mereka menaikkan nyanyian baru bagi Tuhan. Perlu diketahui, di dalam Alkitab, kalau kita lihat dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, ajakan untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, itu setidaknya ada 9 kali. Selain di kitab Mazmur yang kita baca, Mazmur 98, juga nanti kita bisa lihat di dalam kitab Yesaya 42 ayat yang ke-10 yang mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berulang kali di dalam Alkitab diserukan tentang nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah, apakah artinya kalau Alkitab meminta kepada kita untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan? Apakah sebagai jemaat ketika kita beribadah, ketika kita menyembah, ketika kita memuji, mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan meminta kepada kita dalam penyembahan itu, kita memakai lagu yang baru yang belum dikenal. Katakanlah, lagu yang baru diciptakan oleh penciptanya. Dan pada waktu itu baru diperdengarkan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hal ini yang dimaksudkan oleh pemazmur dan juga dalam kitab Yesaya dan kitab-kitab yang lain yang berbicara tentang hal itu? Apakah ajakan seperti itu yang diinginkan di dalam Alkitab? Lalu selanjutnya barangkali kalau itu iya, lalu kita tidak lagi memakai buku nyanyian kidung jemaat atau himne yang notabene itu adalah dikarang pada abad 15, 16, 17 pada abad yang lalu. Atau apakah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah ketika kita menyanyikan pujian, ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita lalu menyanyikan himne itu dengan cara yang berbeda. Kalau misalnya lagu itu melo begitu, lalu kita nyanyikan sekarang karena baru dengan cara yang cepat, dengan cara yang lebih energik. Cuman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya telusuri dan saya percaya, maka kita tidak akan menemukan
hal seperti itu. Ajakan itu bukanlah menyanyikan nyanyian yang baru diciptakan. Walaupun mungkin hal itu dimungkinkan di dalam ibadah-ibadah. Ada hal lain yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh Alkitab ketika kita menyembah kepada Dia, kepada Tuhan yang kita percaya. Yang Alkitab maksudkan, yang firman Tuhan maksudkan adalah ketika kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, Tuhan menghendaki kita menyembah Dia dengan hati dan dengan pikiran, dengan sikap yang baru. Bisa jadi nyanyiannya adalah nyanyian yang sudah ditulis atau yang sudah dibukukan, yang notabene tadi dikarang, selesai dikarang, abad-abad 15, 16, 17, atau setelah itu. Dan sudah dinyanyikan berulang-ulang oleh jemaat-jemaat di sepanjang abad itu. Bahkan dengan kita juga hari ini. Yang dimaksudkan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib adalah kita menyanyikan ketika kita menyembah, memuliakan namanya, kita menyembah Dia dengan hati, dengan pikiran, dengan hidup, cara hidup yang baru. Sehingga ketika kita menyanyikan pujian itu, kita benar-benar meresapinya. Benar-benar kita merasakan bagaimana Allah kita yang kita sembah begitu agung. Bagaimana Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tinggi. Dan ini akan muncul, menyanyikan pujian dengan cara yang baru, muncul dari pengalaman hidup kita ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita bergumul di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama-sama dengan Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman baru bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita di masa kini. Jadi boleh kita katakan, ketika kita memuji, memuliakan namanya, kita memuji, memuliakan namanya, kita melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam kenyataan hidup kita sehari-hari yang kita alami. Baik, mari kita kembali kepada nats yang kita baca hari ini dari kitab 2 Tawarikh. Dalam nats itu diceritakan Raja Salomo yang diizinkan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah. Ketika sudah selesai, lalu mereka merencanakan untuk membawa tabut perjanjian Allah dari Sion, dari kota Daud, ke dalam bait Allah yang baru. Nah, pada saat itulah Salomo meminta kepada tua-tua, para puak, seluruh orang Israel datang bersama-sama. Dan di situ diceritakan, setelah mereka berkumpul, lalu Salomo meminta kepada orang-orang Lewi mengangkut tabut perjanjian itu, diambil dari kota Daud, yaitu Sion, untuk dibawa ke bait Allah yang baru. Nah, bersamaan dengan itu juga disiapkan para penyanyi, para pemuji yang akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketika tabut perjanjian itu sudah dibawa, mereka kemudian memperdengarkan puji-pujiannya. Mereka menyanyikan pujian, meninggikan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan mari kita lihat di ayat yang ke-13 di situ dikatakan begini. Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah begini. Apakah ketika orang-orang Lewi, Asaf dan yang lain-lainnya itu yang jumlahnya begitu banyak, yang memperdengarkan paduan suara itu, menyanyikan nyanyian yang baru selesai diciptakan? Saya percaya tidak.
Karena mereka semua adalah orang-orang yang biasa memuji dalam setiap ibadah, peribadatan orang Israel. Mereka memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu menjadi hal yang sudah sering mereka lakukan. Tetapi hari itu, mereka menyanyikan pujian itu dengan hati yang baru. Dengan cara yang baru, dengan pikiran, dengan pengalaman yang baru. Apanya yang baru? Yang baru adalah ketika mereka melihat dalam perjalanan setelah sekian tahun mereka membangun rumah Tuhan itu, mereka melihat, merasakan dalam pengalaman hidup mereka sehari-hari sebagai bangsa Israel, bagaimana Tuhan telah menolong mereka. Karena membangun bait Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Persiapannya sejak zaman Daud. Dikumpulkan emas, dikumpulkan biaya, dikumpulkan permata, dikumpulkan kayu dan segala kebutuhan itu. Dan baru pada zaman Raja Salomo dibangun. Dan itu bertahun-tahun dilakukan. Tidak mudah. Dan mereka melihat ribuan para pekerja dikerahkan untuk menyelesaikan bangunan itu. Dan mereka merasakan betapa Allah menyertai mereka. Betapa Tuhan telah berbuat. Dan mereka katakan, kalau bukan Tuhan, tentu mereka tidak akan dapat menyelesaikan. Jadi dalam masa itu mereka punya pengalaman yang baru. Sehingga ketika bait Allah itu jadi, mereka kembali bersyukur. Mungkin lagunya adalah lagu yang lama. Tetapi sekarang mereka menyanyikan dengan pengalaman yang baru. Pengalaman yang mereka alami sendiri dalam kehidupan mereka. Mereka menyembah, memuliakan Tuhan. Dan saya percaya mereka menyembah Tuhan sekalipun mereka sudah biasa melakukan. Tetapi sekarang ketika mereka punya pengalaman yang baru, mereka menyanyikan, bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan Allah itu baik dengan sungguh-sungguh. Karena mereka melihatnya di dalam kehidupan mereka setiap hari. Saudara pasti ingat sebuah lagu yang ditulis pada tahun 1841, Kidung Jemaat 401. Judulnya adalah dalam bahasa Indonesia Makin Dekat Tuhan. Lagu aslinya ditulis oleh Sarah F. Adam yang diambil dari kisah mimpi Yakub di dalam Kejadian pasal 28 ayat 11 sampai 19. Lagu ini, kalau saudara-saudara suka menonton film Titanic, lagu ini juga dinyanyikan kembali saat-saat akhir ketika kapal Titanic mau tenggelam. Makin dekat Tuhan kepadamu. Oh, lagu itu sudah ditulis lama sebelum Titanic tenggelam. Tetapi orang yang menonton film itu akan merasakan juga ketika para penyanyi itu, para pemusik itu memainkan lagu itu. Dan mereka akan merasakan betapa mereka memerlukan Tuhan. Betapa mereka memerlukan akan kekuatan Tuhan di dalam situasi itu. Jadi lagunya lama. Tetapi ketika mereka mempunyai pengalaman yang baru di dalam kehidupan mereka, mereka merasakan betul. Mereka menghayati lagu itu di dalam kehidupan mereka. Mereka menyanyikan dengan hati mereka. Saya percaya ketika kita menonton film itu, kita juga ikut meneteskan air mata karena mengharu birukan hati kita. Pengalaman yang baru, hati yang baru, cara pandang yang baru, pengalaman hidup dengan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun dengan pujian yang lama, kita akan menyanyikan dengan cara yang berbeda, dengan hati yang berbeda. Barangkali dalam masa COVID-19 ini, ketika
saudara dan kita semua tinggal di rumah, kita mengalami situasi-situasi yang sulit, kita tidak bebas bergerak, kita mengalami situasi yang mungkin juga mencekam. Apalagi ada saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan dan harus dirumahkan. Saudara yang berjualan tidak lagi dapat menjual apa yang menjadi produknya sebagaimana dulu sebelum virus corona. Ada banyak situasi yang kita alami, lalu seandainya saudara mengenang kembali atau menyanyikan kembali pujian Kidung Jemaat 401 ini, makin dekat Tuhan, maka saudara akan menyanyikannya dengan hati yang berbeda, dengan nyanyian yang baru. Yang terakhir, saudara, mengapa kita harus menyembah Dia dengan nyanyian yang baru, pujian yang baru? Mengapa kita harus senantiasa menyembah, memuji, memuliakan nama Dia? Ketika kita menyembah Dia dengan pengalaman yang baru, entahkah itu pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang mencekam, kita datang kepada Tuhan menyembah kepada Dia. Mungkin dengan lagu-lagu yang sudah di luar kepala kita, yang kita hafal. Tetapi dengan pengalaman baru itu kita merasakan begitu Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita menyembah, memuji, memuliakan namanya, Dia meneguhkan hati kita. Dia memberikan sukacita yang baru kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam situasi seperti sekarang yang kita alami, mari kita menyembah dengan hati yang baru. Mari kita menyembah dengan pikiran dan hidup yang baru, dengan pengalaman hidup yang kita alami bersama-sama dengan Dia. Karena kalau kita menyembah dengan pengalaman yang kita alami bersama-sama dengan Dia, maka penyembahan kita akan benar-benar menjadi penyembahan yang sangat otentik, yang menyentuh hati kita, dan juga saya percaya berkenan kepada Allah. Ketika kita mengatakan syukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan atas apa yang Kau telah perbuat di dalam kehidupan saya, dan itu real di masa lalu yang kita alami, maka itu sungguh-sungguh akan berkenan, dan penyembahan kita menjadi penyembahan yang sangat bermakna, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang mengagungkan nama Allah, meneguhkan hati kita. Pertanyaannya, saudara-saudara, di akhir ini sebagai renungan kita, pengalaman apa yang saudara telah alami bersama Tuhan? Barangkali dalam masa kita mengalami isolasi oleh karena virus corona ini. Adakah tangan Tuhan yang kuat telah menuntun kita? Adakah Dia, Allah yang Maha Kuasa itu, bekerja, bertindak tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita? Dan saya percaya itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Dia memenuhi apa yang kita perlukan. Dia memberikan sukacita, dan pengalaman itu menjadi dasar bagi kita untuk senantiasa memuliakan namanya. Pujilah Tuhan dengan nyanyian baru, sebab perbuatan-perbuatannya begitu ajaib. Amin. Tetap sehat, tetap teguh di dalam kita menjalani situasi untuk memutus penyebaran virus corona ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.